Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Niken Pramesti Anindria. Kali ini aku bakal ajak kalian untuk membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi nih. Kalian tahu nggak sih, kalau dalam berkomunikasi itu ternyata ada prinsip-prinsip yang mendasarinya loh. Jadi kita nggak hanya sekedar ngomong atau berkomunikasi semata aja nih. Terus, apa aja sih contoh prinsip-prinsip komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Bisa nggak ya kita nemuin contoh-contohnya dalam kehidupan kita sendiri? Kalian penasaran kan pasti? Kalau gitu langsung kita mulai aja. Let's get started. Jadi, prinsip komunikasi yang pertama adalah komunikasi bersifat simbolik. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata manusia atau kita ini adalah makhluk yang hidup dengan lambang atau disebut sebagai makhluk simbolik. Kenapa sih kayak gitu? Karena kita sebagai manusia akan mempersepsikan suatu simbol itu menjadi arti tertentu, sebuah arti tertentu. Jadi, komunikasi bersifat simbolik adalah komunikasi yang mana terdapat simbol-simbol baik verbal, non-verbal maupun berbentuk objek yang disepakati secara bersama untuk memiliki arti tertentu. Lalu contohnya apa sih di kehidupan sehari-hari kita? Kalian nih yang orang Jawa pasti familiar kan dengan membungkukkan badan apabila kita melewati orang yang lebih tua. Nah, perilaku kita dalam membungkukkan badan ini bisa jadi salah satu contoh komunikasi yang bersifat simbolik nih teman-teman. Karena perilaku membungkukkan badan tersebut dimaknai oleh suatu kelompok sebagai suatu cara untuk menghormati orang lain. Nah, prinsip yang kedua dari komunikasi yaitu adalah semua perilaku kita itu berpotensi menjadi komunikasi. Maksudnya apa sih? Nah, kalau dalam prinsip ini kalian harus ingat nih teman-teman, kalau sebenarnya kita itu tidak berkomunikasi atau we cannot not communication. Yang mana karena tindakan apapun yang kita lakukan itu dapat dipersepsikan oleh orang lain sebagai suatu bentuk stimulus yang menyebabkan timbulnya suatu komunikasi. Terus contohnya gimana sih? Contohnya kayak gini nih. Kalian pasti pernah kan lagi mainan HP, terus ketawa-ketawa sendiri. Tiba-tiba orang tua kalian datang dan negur kalian. Kenapa sih kamu ketawa-ketawa sendiri? Pasti lagi chattingan sama pacar kamu ya? Padahal belum tentu kan kamu lagi chattingan sama pacar kamu. Bisa aja kamu lagi scroll TikTok atau buka Twitter, tapi hal yang kamu lakukan tersebut dapat menjadi stimulus bagi orang lain yang dipersepsikan secara berbeda-beda. Jadi, persepsi masing-masing orang atas tindakan yang kita lakukan itu akan berbeda-beda teman-teman. Seperti itu. Prinsip yang kedua dari komunikasi yaitu adalah semua perilaku kita itu berpotensi menjadi komunikasi. Maksudnya apa sih? Nah, kalau dalam prinsip ini kalian harus ingat nih teman-teman, kalau sebenarnya kita itu tidak berkomunikasi atau we cannot not communication. Yang mana karena tindakan apapun yang kita lakukan itu dapat dipersepsikan oleh orang lain sebagai suatu bentuk stimulus yang menyebabkan timbulnya suatu komunikasi. Terus contohnya gimana sih? Contohnya kayak gini nih. Kalian pasti pernah kan lagi mainan HP, terus ketawa-ketawa sendiri. Tiba-tiba orang tua kalian datang dan negur kalian. Kenapa sih kamu ketawa-ketawa sendiri? Pasti lagi chattingan sama pacar kamu ya? Padahal belum tentu kan kamu lagi chattingan sama pacar kamu. Bisa aja kamu lagi scroll TikTok atau buka Twitter, tapi hal yang kamu lakukan tersebut dapat menjadi stimulus bagi orang lain yang dipersepsikan secara berbeda-beda. Jadi, persepsi masing-masing orang atas tindakan yang kita lakukan itu akan berbeda-beda teman-teman. Seperti itu. Prinsip komunikasi yang ketiga yaitu adalah komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan ya teman-teman. Nah, prinsip yang satu ini berkaitan dengan bagaimana kita menafsirkan sebuah pesan dalam komunikasi. Dimensi isi ini merujuk pada muatan yang ada, sedangkan dimensi hubungan merujuk pada bagaimana seseorang dapat menyampaikan pesannya atau mengatakannya. Contohnya nih, kalian sedang ngobrol dengan orang tua kalian, tapi orang tua kalian ini menanggapinya dengan sibuk bermain HP atau tidak responsif. Pasti kalian akan berpikir bahwa orang tua kalian ini tidak memperhatikan kalian kan? Atau orang tua kalian ini jutek, judes seperti itu kan? Beda halnya jika kalian mengajak ngobrol orang tua kalian dan dibalas dengan jawaban yang responsif atau dengan melakukan eye contact dan dengan senyuman tanpa dibarengi oleh aktivitas lainnya. Pasti kalian akan merasa bahwa orang tua kalian ini orangnya perhatian dan kalian lebih diperhatikan gitu kan. Maka arti dari prinsip ini adalah bagaimana komunikasi itu dapat mempengaruhi sesuatu pesan dapat ditafsirkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke prinsip komunikasi selanjutnya, yaitu komunikasi berlangsung pada tingkat kesengajaan.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan tingkat kesengajaan ini? Maksudnya adalah komunikasi dilakukan oleh manusia dari yang tidak sengaja hingga yang sengaja dan sadar serta terencana melakukan komunikasi. Nah, kesadaran ini akan lebih tinggi apabila komunikasi ini terjadi dalam situasi-situasi khusus nih, contohnya kayak pidato dan lain-lain. Nah, pengaplikasian prinsip ini tuh gimana sih di kehidupan sehari-hari? Jadi begini ya teman-teman, kalian pasti pernah kan lagi jalan dan tiba-tiba kaki kalian kepentok meja. Pasti kalian akan spontan kan mengeluarkan kata-kata kasar atau mungkin ada yang berzikir gitu, astagfirullah, atau bahkan sumpah serapah gitu. Nah, hal ini tuh termasuk spontan yang mana tingkat kesengajaan dari komunikasi ini tuh rendah. Lain halnya dengan tingkat komunikasi dengan kesengajaan yang tinggi, itu dapat dilihat dari misalnya kita mengadakan sebuah diskusi di mana memang komunikasi itu dilakukan secara sengaja dan memang ada konteksnya serta ada tujuan yang jelas. Prinsip komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi memiliki konteks ruang dan waktu. Apa sih yang dimaksud dengan konteks ruang dan waktu? Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa komunikasi itu merujuk pada statement bahwa kondisi dalam melakukan komunikasi, kondisi di mana kalian melakukan komunikasi, serta siapa orang yang akan menerima pesan komunikasi kalian itu dapat memengaruhi pola komunikasi atau sebuah komunikasi nih teman-teman. Contohnya gimana sih? Contohnya gini, kalian untuk komunikasi sama pacar dan komunikasi dengan teman pasti beda banget kan. Untuk ketemu pacar biasanya kalian lebih dandan yang rapi, terus dandan yang cakep, pokoknya semua harus perfect. Sedangkan kalau ketemu sama teman, kalian cenderung lebih santai. Bahkan nggak mandi pun kadang nggak apa-apa ya kan. Nah, selain itu juga cara berkomunikasi kalian dengan pacar dan dengan teman tuh pasti beda banget kan. Untuk kalian yang pacaran nih, baru-baru pacaran atau mungkin PDKT, pasti kalian bakal lebih jaim atau jaga image gitu kan. Sedangkan kalau sama teman kalian, pasti kalian lebih bebas atau lebih nggak jaga image seperti itu. Nah, ini dia yang dimaksud dengan komunikasi itu mengandung konteks ruang dan waktu. Jadi cara komunikasi berjalan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan siapa penerima pesannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke prinsip komunikasi selanjutnya, yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Gimana sih maksudnya? Jadi gini teman-teman, ketika orang-orang berkomunikasi, mereka tuh akan saling meramalkan efek perilaku dari komunikasi yang mereka lakukan. Dengan kata lain, komunikasi itu juga terikat oleh suatu aturan atau tata krama. Maksudnya gimana sih? Jadi, orang tuh akan cenderung melakukan prediksi atas respon orang lain sebelum ia menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan. Contohnya gini nih teman-teman, kalian lagi ada di dalam suatu forum dan saat itu kondisinya kalian sedang merasakan mulus gitu ya misalnya. Nah, mau nggak mau kalian harus kentut kan tentunya. Tapi sebelum kalian kentut, pasti kalian juga akan memikirkan kan dampak dari persepsi orang lain apabila kalian kentut. Pasti kalian akan mikir bahwa kalau kalian kentut dalam forum tersebut, orang-orang pasti akan menganggap kalian itu orang yang tidak sopan dan orang yang jorok. Nah, ini yang dimaksud dengan persepsi yang diramalkan dalam prinsip komunikasi. Jadi kita tuh akan mempersepsikan suatu ramalan atas bagaimana persepsi orang lain terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, prinsip komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi bersifat sistemik. Apa sih yang dimaksud dengan sistemik? Sistemik ini maksudnya adalah kita sebagai manusia itu memiliki organ-organ yang saling berhubungan, di mana kedua aspek di dalamnya, baik secara internal maupun secara eksternal ini saling memberikan respon yang berdampak pada timbulnya komunikasi. Misal gini nih, kalian lagi lihat teman kalian yang nggak sengaja kancing kemejanya itu belum dikancingin teman-teman. Nah, di sini kancing kemeja teman kalian itu berperan sebagai aspek eksternal, yang mana jika kalian melihat itu, maka aspek internal kalian yaitu pikiran kalian pasti akan memikirkan suatu persepsi atas hal itu dan berusaha untuk mengungkapkannya. Pasti kalian kalau dalam kondisi tersebut, kalian akan memikirkan kasihan ya anak ini kancingnya
belum dikancingin, apa aku ingetin aja ya, dan akhirnya dari proses tersebut akan keluarlah kalimat kalian yang membuka komunikasi tersebut. Kalian akan bilang nih ke teman kalian, maaf kancing kamu kebuka nih, kayak gitu. Nah, kalian mengingatkan teman kalian dari apa yang kalian lihat. Oke, kita lanjut dalam prinsip komunikasi selanjutnya. Jadi selanjutnya ada komunikasi bersifat non-konsekuensial. Apa sih yang dimaksud dengan non-konsekuensial? Jadi, non-konsekuensial ini merujuk pada bentuk komunikasi yang dua arah. Jadi komunikasi ini pasti bakal berlangsung dua arah, nggak mungkin komunikasi tunggal gitu ya. Dan antara komunikan serta komunikator ini dapat bertukar peran. Jadi komunikan dapat menjadi komunikator atau komunikator dapat menjadi komunikan, seperti itu. Tidak melulu hanya satu arah, teman-teman. Contohnya gimana sih? Gini contohnya. Misal kalian lagi diskusi nih sama teman kalian, diskusi tentang mata pelajaran yang kalian belum paham atau tentang pelajaran yang teman kalian belum paham. Pasti kalian akan bertukar informasi kan di situ. Pada bab-bab yang kalian paham akan kalian jelaskan ke teman kalian, dan bab-bab yang teman kalian paham akan teman kalian jelaskan kepada kalian. Jadi masing-masing dari kalian ini akan berperan sebagai komunikator dan juga berperan sebagai komunikan kan teman-teman. Jadi kalian saling bertukar informasi sehingga komunikasi yang berjalan secara dua arah. Oke, kita lanjut ke prinsip komunikasi selanjutnya, yaitu komunikasi bersifat prosedural, dinamis, dan transaksional. Maksudnya adalah komunikasi ini merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang di dalamnya ini saling memberi dan menerima atau saling mempengaruhi. Misalnya gini teman-teman, pada suatu kesempatan kalian ini lagi nggak ngerasa lapar atau lagi ngerasa nggak pengen membeli apa-apa, tapi setelah kalian melihat iklan dari YouTube nih, misalnya ada iklan nih, iklan ayam geprek gitu. Iklan ayam geprek ini dibawakan dengan sangat nikmat gitu, dan ada kata-kata persuasif di dalamnya. Nah, pada akhirnya kalian yang awalnya nggak lapar atau nggak pengen beli ayam geprek, jadi pengen beli ayam geprek. Padahal pada awalnya kan kalian nggak pengen ya. Nah, contoh ini tuh menunjukkan bahwa kalian tuh bisa aja merubah pikiran dari awalnya yang nggak mau jadi mau. Hal itu yang dinamakan dinamis dan transaksional dari sebuah komunikasi. Prinsip yang selanjutnya apa sih? Prinsip yang selanjutnya dari komunikasi adalah komunikasi itu ternyata bersifat irreversible, atau lebih jelasnya, kita ini tidak bisa menarik kembali komunikasi yang sudah kita lakukan ya teman-teman, atau kita tidak bisa membatalkan efek dari komunikasi yang telah berjalan. Contohnya gimana sih? Contohnya gini, kalian pernah lihat nggak pelaku bullying yang mana mereka itu memaki-maki korbannya atau mengeluarkan hujatan-hujatan yang kalimat-kalimat jahat kepada seseorang. Mungkin pelaku tersebut bisa aja menyesal gitu kan, kemudian dia meminta maaf. Namun efek atau dampak yang ada di korbannya ini nggak bisa dihilangkan teman-teman. Kata-kata yang sudah kalian ucapkan itu tidak bisa ditarik kembali, dan dampaknya yaitu sakit hati itu nggak bisa hilang nih dari yang korban si bullying ini. Maka efek dari komunikasi itu akan tetap melekat pada diri seseorang dan nggak bisa ditarik kembali teman-teman. Bisa aja sih kalian memaafkan seseorang gitu, tapi kalian nggak akan lupa kan bagaimana kata-kata itu diungkapkan atau bagaimana hal itu bisa menyakiti hati kalian. Nah, ini yang dimaksud dengan komunikasi itu memiliki sifat yang irreversible. Nah, saat ini kita akan membahas tentang prinsip komunikasi yang paling akhir nih teman-teman. Prinsip komunikasi ke-12 yang terakhir, yaitu komunikasi bukan panacea untuk semua masalah yang ada. Maksudnya apa sih? Panacea yang dimaksud ini adalah obat. Jadi komunikasi itu bukan solusi dari semua masalah yang ada di dunia. Bukan semua masalah itu dapat diselesaikan dengan komunikasi. Pasti kalian sering banget dengar ya kalau komunikasi itu adalah kunci dari segalanya, atau dalam membangun hubungan yang langgeng atau hubungan yang baik, kalian itu perlu komunikasi yang baik juga. Ternyata hal itu salah teman-teman, salah. Karena tidak semua faktor-faktor dari masalah itu faktornya komunikasi. Misalnya seperti ini. Misal kalian sedang berada dalam sebuah hubungan yang toxic atau toxic relationship. Apakah lantas hubungan kalian itu akan tiba-tiba menjadi sehat setelah kalian berkomunikasi dengan pasangan kalian? Tentu tidak kan? Nah, hal ini yang dinamakan sebagai komunikasi tidak bisa menjadi obat dari segala masalah. Karena faktornya
bukan ada di komunikasinya, tetapi kadang ada di orangnya. Misal, yang toxic relationship ini, bisa aja kan masalahnya itu dari mungkin pacar kalian yang posesif, pacar kalian terlalu ngekang, atau sifat-sifat lainnya yang bikin aduh panas banget di hati, ya kan. Dengan kalian berkomunikasi pun tetap aja sifat manusia nggak bisa berubah. Jadi nggak semua masalah di dunia ini jawabannya adalah komunikasi. Nggak semua masalah yang ada di dunia ini dapat disembuhkan atau dicari solusinya melalui komunikasi gitu teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi kita udah membahas kan ya prinsip komunikasi dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu prinsip komunikasi yang ke-12. Ngomong-ngomong nih, prinsip-prinsip komunikasi ini merujuk pada prinsip komunikasi yang dijelaskan atau dijabarkan oleh Profesor Deddy Mulyana. Jadi kalian mungkin bisa baca-baca bukunya ya, dari bukunya Profesor Deddy Mulyana ini untuk lebih lengkapnya gitu ya. Jadi cukup ya penjelasan kita saat ini tentang prinsip-prinsip komunikasi. Gimana? Kalian jadi lebih tahu kan tentang komunikasi? Prinsip-prinsip komunikasi ini sangat penting loh untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kita lebih memahami bagaimana komunikasi itu berlangsung dan bagaimana sih dasar-dasar komunikasi, apa aja yang mempengaruhi komunikasi seperti itu. Apalagi untuk kita nih yang anak komunikasi, penting banget untuk tahu, karena pembahasan ini adalah dasar dari ilmu komunikasi seperti itu. Jadi sampai di sini aja yang dapat aku sampaikan ke kalian. Sampai jumpa di belajar bareng yang selanjutnya. Dadah!